Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini tanggal 17 Mei tahun 2023, dan beginilah suasana di perkampungan terpencil. Beberapa tahun belakangan cuaca memang sedang tidak bisa diprediksi teman-teman. Jadi biasanya untuk bulan Mei itu sudah mulai masuk bulan musim kemarau. Jadi nanti Juni, Juli, Agustus itu puncaknya kemarau, pas posisi lagi panas-panasnya. Nanti mulai bulan 11 atau cepat-cepatnya bulan 10 baru datang musim penghujan kembali. Tapi untuk bulan ini, beberapa tahun terakhir cuaca tidak menentu dan tidak bisa diprediksi. Semenjak bulan puasa kemarin sudah terasa teman-teman. Jadi kemarin bulan puasa itu agak panas, terus panasnya itu sampai peliket. Jadi orang tuh biasanya kalau misalnya suasana panas itu berkeringat. Nah, karena kita tidak melakukan aktivitas di luar, misalnya karena panas, biasanya keringatnya itu keringat pliket gitu. Jadi keluar keringat tapi nggak terlalu banyak, tapi terus menerus kontinu, akhirnya jadi pliket. Nah, sekarang ini tiba-tiba hujan. Harusnya kalau kemarin kemarau itu sekarang masih tetap kemarau, tapi ternyata sekarang tiba-tiba hujan semenjak pagi sampai sore hari ini sudah asar. Dan beginilah kondisi suasana di kampung terpencil saat datang hujan. Sebetulnya di kampung kalau misalnya cuaca atau hawa itu sejuk teman-teman, karena kita ditopang oleh banyak pepohonan. Jadi pepohonan itu membawa angin segar, bukan hanya sebatas pepatah, tapi memang benar-benar angin yang sejuk. Dan oksigen di kampung itu banyak teman-teman. Apalagi sekarang burung-burung kecil sudah mulai berdatangan. Kalau dulu burung itu habis karena banyak diburu, sekarang ini nggak tahu tiba-tiba banyak yang datang. Mudah-mudahan tetap berkembang ya, tidak diburu lagi. Nah, tapi kendalanya di kampung adalah perekonomian yang susah. Beda dengan mereka yang di Jakarta. Di Jakarta itu komoditinya banyak, komunitasnya banyak, maka peluang untuk mencari uang juga banyak. Jadi ketika di kota orang menjadi miskin itu faktornya cuma dua. Satu, malas, yang kedua nggak punya keahlian. Sudah itu tok. Karena kalau di kota punya keahlian, bahan keahlian yang sebetulnya ya kalau di kampung biasa, itu di kota bisa jadi satu skill yang mendatangkan banyak uang. Memasak misalnya teman-teman, di kampung orang yang masakannya enak ya biasa aja, karena rata-rata orang kampung khususnya ibu rumah tangga itu sudah dilatih memasak semenjak dini. Jadi ketika dia masih perawan itu sama ibunya itu dilatih, disuruh bantu-bantuin masak, dikasih resep, dikasih pembelajaran. Akhirnya ketika dia dewasa dia sudah pintar masak. Ini poncong ya. Nah, tapi ketika kita pindah ke kota, misalnya ada orang yang punya skill memasak seperti di kampung itu, kita bisa mendatangkan uang jauh lebih banyak teman-teman. Karena di kota itu sibuk, jadi sirkulasinya, siklusnya itu sangat sibuk. Banyak orang yang mencari uang itu saat mereka di kantor, atau mungkin mereka dari industri kreatif, atau mungkin mereka jadi pemborong, atau mungkin jadi kontraktor dan lain-lain. Sehingga dari sekian banyak orang ini itu butuh banyak makan teman-teman. Jadi lahan atau sarana untuk jualan makanan di daerah-daerah perkotaan itu terbuka luas. Akhirnya makanan-makanan ini kadang-kadang juga
dari kualitasnya nggak terlalu terjamin, dari rasa, terutama rasa, terus bahan baku, atau bahkan yang lebih parah itu kebersihan teman-teman. Tapi karena saking banyaknya animo, artinya banyaknya orang yang membutuhkan makanan, semuanya jadi laku. Nah, maka orang-orang yang punya skill memasak yang itu di atas rata-rata di kota misalnya, itu bisa menaikkan tarif di atas rata-rata teman-teman, dan pasti banyak yang beli karena mereka orang di kota itu rata-rata beruang, jadi mereka itu lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Harga tidak masalah, agak tinggi sedikit, yang penting rasanya memuaskan. Nah, maka orang-orang yang punya keahlian berada di kota itu biasanya mudah sekali mendatangkan uang. Meskipun semuanya tergantung rezeki, tapi rezeki itu garis lurus dengan kesempatan dan keahlian teman-teman. Meskipun ada kesempatan tanpa ada keahlian, itu juga tidak jadi rezeki. Misalnya ada kesempatan, ada lowongan perusahaan yang membuka atau menerima pekerja sebagai chef misalnya, sebagai tukang masak. Tapi ketika kita tidak punya keahlian memasak, maka kesempatan itu menjadi sia-sia, tidak menjadi rezeki. Maka kesempatan dan keahlian itu adalah satu komponen atau satu kesatuan yang semuanya berjalan beririsan. Sementara di kampung nggak ada teman-teman, jadi di kampung itu kesempatannya jauh lebih sedikit ketimbang di kota. Kalau skillnya di kampung itu juga bisa diasah, artinya orang yang punya skill dengan memasak di atas rata-rata itu tetap tidak bisa menjadikan skillnya itu sebagai ladang mata pencarian. Tapi kekurangan atau kelemahan di kota itu suasananya. Jadi suasana yang begitu hiruk-pikuk, macet, panas dan lain-lain itu kadang juga membuat orang menjadi mudah stres teman-teman. Jadi temperamental atau emosional di kota itu juga bahaya juga. Tapi di kampung itu juga tidak menutup kemungkinan atau tidak lolos juga dari sifat-sifat temperamen, karena di kampung itu hidupnya sebenarnya juga keras dari perilaku tetangganya. Jadi dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, semua orang tahu hidup di kampung itu ya begitu, baik dibahas, nggak baik juga dibahas, semuanya menjadi bahan pembicaraan. Karena memang di kampung itu nggak ada kesibukan teman-teman. Kesibukan yang paling mengasihkan adalah ngomongin orang, itu di kampung. Nah, di kota beda. Di kota itu karena orang itu sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya mereka nggak punya waktu untuk ngomongin orang dengan tetangganya. Nah, efeknya adalah antara sesama tetangga kadang-kadang tidak terlalu mengenal. Jadi semuanya itu ada plus minus teman-teman. Kalau suasana atau cuaca di kampung sangat sejuk menyenangkan, tapi kalau masalah perekonomian itu sangat menyusahkan, beda dengan di kota. Nah, maka paling simpel atau paling seru itu ketika orang mencari nafkah di kota, tapi sekali waktu dia berlibur ke desa, menikmati kehidupan di sana, itu menyenangkan. Jadi ketika di desa itu hanya saat senang-senangnya aja. Yap, mungkin itu sementara. Dan beginilah kehidupan di perkampungan terpencil di saat hujan. Thank you.